Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para peserta kajian tadabbur ayat-ayat pemuda di dalam Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keistiqomahan untuk bertalabul ilmi di waktu yang insya Allah sudah bukan waktu yang ideal untuk belajar. Namun ternyata kita masih meluangkan waktu kita masih memaksakan diri kita untuk memberikan nutrisi bagi akal dan jiwa kita, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan atas usaha kita, atas upaya dan kerja keras kita, sehingga kita di malam hari ini masih istiqomah untuk sama-sama belajar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga tetap terlibat curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Baik para peserta kajian tadabbur ayat-ayat pemuda di dalam Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pembahasan kita di malam hari ini adalah tentang pemuda, potret manusia yang menuntut perubahan. Ya, salah satu hal yang dimunculkan di dalam Al-Quran terkait dengan pemuda ini adalah keinginan untuk menghadirkan perubahan. Tentunya bukan perubahan dari kebaikan menuju keburukan, ya, tapi dari keburukan menuju kebaikan. Karena mereka memiliki kepekaan yang luar biasa sehingga ketika merasakan satu kondisi itu kok tidak baik, tidak ideal, mereka berusaha untuk menghadirkan perubahan. Dan inilah yang diterangkan di dalam Al-Quran tentang dua sosok pemuda yang masuk ke dalam penjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Di pertemuan yang sebelumnya sudah kita terangkan bagaimana istri Al-Aziz. Bagaimana istri Al-Aziz yang ketika seorang wanita sudah dimabuk cinta, maka dia akan mengorbankan sesuatu yang paling berharga yang ada dalam dirinya, dan yang paling berharga dari seorang wanita adalah perasaannya, sehingga dia korbankan perasaan. Dan dia gunakan logika, sehingga ketika dia merasa kalau saya tidak mendapatkan Yusuf, maka yang lain pun tidak boleh mendapatkan Yusuf, sehingga akhirnya opsi untuk memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam dipilih olehnya, bahkan model pemenjaraan yang tidak melalui proses persidangan, sehingga tidak ada kepastian hukum yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam, entah sampai kapan beliau harus mendekam di penjara. Nah, maka bagaimana beliau akhirnya keluar dari penjara, insya Allah menjadi bahasan kita di pertemuan yang terakhir, yang itu juga membahas tentang tema pemuda. Nah, adapun di malam hari ini lebih kepada dua kisah dari pemuda yang masuk ke dalam penjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Di awal yang perlu kita ketahui, ketika Allah Subhanahu wa taala memulai surat Yusuf, maka Allah menegaskan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami mengkisahkan kepadamu kisah yang terbaik. Ulama mengatakan semua kisah di dalam Al-Quran baik. Namun ada yang berbeda dengan kisah yang ada di dalam surat Yusuf ini, ya, dikatakan sebagai ahsan al-qasas, kisah yang terbaik, karena memang agak berbeda dengan kisah-kisah yang lain, mulai dari satu surat yang panjang, namun berbicara tentang kisah salah seorang nabi, yang dalam hal ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam, juga ending dari kejadian-kejadian yang ada di dalam kisah ini, semuanya endingnya adalah menyenangkan, ya, happy ending. Dan inilah yang kebanyakan diinginkan oleh manusia ketika satu cerita, satu kisah ditutup dengan penutup yang indah. Semua merasa senang,
semua merasa bahagia, bahkan seolah ini adalah kisah yang terbaik. Dan ini pula yang didapati di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Setiap peristiwa yang ada di dalamnya, ujungnya adalah kebaikan, ujungnya adalah kebahagiaan, termasuk dua orang yang dipenjara, endingnya pun kebaikan. Ya, endingnya pun membahagiakan. Nah, adapun sebelum kita membahas yang demikian, kita mundur ke belakang tentang kondisi negeri Mesir. Di mana Mesir di zaman Nabi Yusuf alaihissalam yang berkuasa bukan orang-orang Koptik, ya, tapi orang-orang pendatang yang berasal dari bangsa Arab, sehingga secara gelar di zaman Nabi Yusuf alaihissalam yang berkuasa adalah Al-Malik, yang berkuasa adalah raja, padahal kita tahu untuk penguasa Mesir ketika dia berasal dari orang Mesir asli, ya dari bangsa Koptik, maka gelarnya adalah Firaun, seperti yang ada di zaman Nabi Musa. Namun di zaman Nabi Yusuf alaihissalam yang berkuasa di Mesir adalah Al-Malik, adalah raja. Dan ini gelar untuk penguasa yang berasal dari bangsa Arab. Pemimpin tertingginya adalah Al-Malik. Namun kisahnya banyak mengkisahkan tentang Al-Aziz, salah seorang penguasa yang ada di Mesir, yang secara kedudukan dia berada di bawah Al-Malik, tapi secara peran di dalam pengelolaan negara, ya maka Al-Aziz ini yang lebih banyak berperan. Nah, sehingga ketika kita menggali kata Al-Aziz secara bahasa, dan Al-Aziz ini pula menjadi satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, walaupun ya nama Al-Aziz itu bisa disematkan kepada makhluk, dan walaupun disematkan kepada makhluk, ya jelas tidak sama antara Al-Aziz yang itu untuk makhluk dengan Al-Aziz untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun untuk makhluk diterangkan yang digelari dengan Al-Aziz atau yang disifati dengan Al-Aziz itu memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, dia berharga. Ya, jadi syarat disifati dengan Al-Aziz, dia berharga. Ya, entah manusia, entah yang lainnya, intinya dia berharga, mulia. Kemudian jarang keberadaannya, ya jarang keberadaannya, dibutuhkan oleh setiap manusia, namun mudah untuk menjangkaunya. Ya, namun mudah untuk menjangkaunya. Dan yang demikian itu jarang. Kalau kita sematkan kepada manusia atau kita sematkan kepada benda mulia atau berharga, jarang keberadaannya, dibutuhkan oleh setiap manusia, mudah untuk menjangkaunya. Kalau kita masukkan air, misalkan, air itu dia berharga, dibutuhkan ya oleh setiap manusia. Ya, jadi air berharga, tapi walaupun berharga dia tidak mahal. Kenapa? Karena keberadaannya banyak, tidak jarang. Ya, jadi tidak terlalu berharga dalam artian murah. Kemudian eh, dibutuhkan oleh setiap manusia, iya. Ya, tapi banyak. Tadi kan jarang, enggak, dia banyak dan mudah untuk dijangkau. Ya, intinya sifat itu kalau kita lekatkan kepada air tetap tidak masuk. Kenapa? Karena air itu dia tidak jarang, tapi banyak keberadaannya. Karena banyak keberadaannya maka dia murah, ya tidak mahal. Ya, tapi untuk Al-Aziz ini dia mahal. Nah, sulit untuk mencari manusia atau barang yang bisa disifati dengan Al-Aziz. Dan bayangkan tokoh yang berperan di dalam pengaturan negeri Mesir, nah itu adalah Al-Aziz. Berarti dia mulia dan sangat berharga, ya karena keahlian yang dia miliki. Dan orang yang seperti itu jarang keberadaannya. Dan
keberadaannya dibutuhkan oleh setiap manusia, namun mudah untuk menjangkaunya. Ya, mudah untuk menjangkaunya. Nah, ini sosok tokoh yang luar biasa. Sehingga di kondisi seperti itulah Al-Aziz hadir di Mesir dan punya peran yang luar biasa di negeri Mesir. Nah, makanya nanti kalau kita kaitkan, ketika Al-Aziz ini merasa bahwasanya memang Mesir itu akan sulit diatur kecuali oleh orang-orang yang levelnya itu Al-Aziz, maka perlu kaderisasi. Ya, sehingga kenapa dia sampai turun untuk mencari budak-budak yang dijual, melihat barangkali di antara budak-budak itu ada yang punya kriteria, yang darinya nanti dia akan didik, yang darinya nanti dia akan siapkan untuk melanjutkan sebagai pengganti dirinya. Karena untuk mengatur Mesir itu tidak gampang. Nah, sehingga dia mendapati Nabi Yusuf yang punya kriteria seperti itu. Makanya kemarin ketika kita terangkan, ya dijual dengan harga murah. Itu murah bukan murah versi orang biasa. Itu murah versi Al-Aziz. Ya, murah versi Al-Aziz. Yang bagi orang normal itu mahalnya luar biasa sehingga tidak ada yang sanggup membeli Nabi Yusuf kecuali Al-Aziz ini. Ya, jadi kalau di kita ada istilah tidak, ya, tidaklah seseorang itu mengenal wali kecuali dia adalah wali. Ya, atau tidaklah seseorang itu mengenal alim kecuali dia juga seorang alim. Nah, ini tidaklah mengenal Al-Aziz kecuali dia adalah Al-Aziz. Nah, sehingga di kondisi seperti itulah Mesir diatur. Dan raja seolah tidak punya peran sama sekali. Yang banyak berperan untuk mengatur Mesir adalah Al-Aziz. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam mengalami skandal, dan Al-Aziz mau tidak mau, ya harus menjaga nama baik keluarganya, sehingga membuat rekayasa dengan para suami dari wanita yang memotong-motong tangannya, yang tersangkut skandal yang sama, sepakat untuk memenjarakan Nabi Yusuf, bahkan tanpa proses persidangan. Nah, ini kalau bukan orang yang punya wewenang besar, ya tidak bisa melakukan yang demikian. Sehingga nanti yang bisa gugat masalah Nabi Yusuf hanya satu, yang secara kedudukan lebih tinggi daripada Al-Aziz, yang dalam hal ini adalah Al-Malik, adalah raja secara langsung. Namun kemana selama ini raja? Ya, kemana selama ini raja? Ya, sampai yang demikian dia tidak tahu. Ya, dia tidak tahu. Ya, tapi semua tadi di bawah kontrol Al-Aziz, karena memang secara kemampuan Al-Aziz seorang yang luar biasa. Ya, dibutuhkan memang ya oleh masyarakat Mesir saat itu sehingga dia punya wewenang yang sangat luas cakupannya, dan seolah raja itu tidak punya peran sama sekali. Nah, ketika raja ini seolah keberadaannya tidak memiliki peran sama sekali, sehingga apa fungsi raja? Ya, tugas dia mungkin hanya berkumpul dengan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk bersenang-senang, tapi secara umum keberadaan dia sebagai pemimpin Mesir, nah itu tidak terlihat manfaatnya. Nah, sehingga orang-orang yang sadar akan kondisi itu, mereka membuat rekayasa. Bagaimana kalau raja ini disingkirkan sekalian? Toh nggak ada manfaatnya. Ya, dan bahkan menghabiskan uang negara untuk kesenangan dirinya. Nah, sehingga muncul konspirasi. Ya, muncul konspirasi untuk membunuh raja. Ya, karena memang nggak ada manfaat orang ini. Ya, semua diatur, semua dikelola oleh Al-Aziz. Nah, sehingga ketika terjadi konspirasi untuk melakukan pembunuhan kepada raja, maka cara yang paling memungkinkan untuk mewujudkan yang demikian adalah melalui orang yang sangat dekat dengan raja. Yang dalam hal ini adalah petugas yang bertanggung jawab untuk memberi makan raja, atau petugas yang bertanggung jawab untuk mengurusi urusan minum raja. Nah, sehingga melalui jalan itulah ya orang-orang yang berkonspirasi itu mencoba untuk membunuh raja. Nah, sehingga akhirnya di
tawarkan kepada dua orang yang satu ngurus minuman raja, satu ngurus makanan raja. Nah, ternyata untuk yang mengurus minuman raja, dia tidak mau terlibat dalam konflik tersebut. Kemudian, yang bertugas untuk mengurusi urusan makanan raja, nah dia yang ada keinginan untuk mengubah kondisi negara, ya bahwasanya pemimpin ini nggak manfaat. Ya harus ada perubahan. Nah, sehingga akhirnya dia tergerak untuk melakukan konspirasi, melakukan pembunuhan kepada raja. Ya, walaupun qadarullah, rencana yang mereka siapkan untuk membunuh raja gagal. Namun ketika terbongkar upaya untuk pembunuhan raja ini, sehingga orang-orang yang terdekat, ya khususnya yang bertugas untuk memberikan ya atau mengurusi urusan minum raja, nah ini dijebloskan kedua-duanya ke dalam penjara sampai masalah ini bisa dibuka. Ya siapakah yang terlibat dalam konspirasi pembunuhan terhadap raja. Nah, namun kalau kita lihat ya sebagai satu fenomena, ya tidak salah memang, ya tidak salah memang ketika ada gerakan untuk melakukan pembunuhan terhadap raja. Lah nggak manfaat kok rajanya. Semua perkara diurusi oleh Al-Aziz. Dan raja itu hanya duduk manis, diam, tanpa ada peran, dan kerjanya hanya bersenang-senang. Ya, hanya bersenang-senang. Nah, sehingga di sini, ya karakter anak muda terlihat. Semangat untuk menghadirkan perubahan. Nah, itu begitu tinggi pada diri mereka. Ya, semangatnya itu menggebu-gebu dan siap untuk berjuang dan berkorban dalam hal ini. Ya, walaupun satu anak muda tidak mau terlibat dalam konspirasi, satunya lagi siap ya untuk ikut konspirasi tersebut. Ya, tapi akhirnya gagal. Ya, gagal. Dan ini pelajarannya apa? Anak muda tadi punya semangat untuk uh, ya menghadirkan perubahan, namun di sisi lain rawan untuk ditunggangi. Ya, rawan untuk ditunggangi. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi semua pembahasan pemuda di Al-Quran konotasinya baik. Dan ini pun baik secara umum. Keinginan untuk menghadirkan perubahan. Bahkan skala negara loh. Ini yang diurusi pemuda bukan urusan receh. Ya ini skala negara. Mereka ingin berperan, memperbaiki negara, melihat pemimpinnya nggak bisa apa-apa, ini sudah bonus saja. Siapa tahu kondisi Mesir semakin baik. Ya, dan kita tahu nanti setelah ini kan kondisi Mesir betapa sulitnya. Ya, Mesir sampai Allah kemudian hadirkan pertolongan lewat Nabi Yusuf yang nanti mengatur semua urusan Mesir. Nah, seperti itu kondisinya. Jadi anak muda itu sosok yang semangat untuk menghadirkan perubahan, tapi di sisi yang lain ya rawan untuk ditunggangi. Ya rawan untuk ditunggangi. Nah, hingga akhirnya ketika belum tersingkap masalahnya, belum terbongkar ya dan siapa yang terlibat dalam konspirasi pembunuhan raja sehingga dua orang ini dijebloskan ke dalam penjara dan di dalam penjara inilah mereka bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, mereka bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam dan ini juga menarik. Apa yang menjadikan Allah itu masih menakdirkan raja ini nggak terbunuh? Lah orang dia nggak manfaat kok. Tapi kenapa? Ya Allah Subhanahu wa taala jadikan raja ini tidak terbunuh dalam konspirasi pembunuhan itu. Ya dalam tanda kutip Allah selamatkan. Ya dan bahkan upaya pembunuhan terhadap dirinya itu terbongkar sehingga ya dua orang anak muda ini dijebloskan ke dalam penjara. Nah, sehingga di ayat yang ke-36 dari surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan." Dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Jadi Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam penjara, kemudian dua anak muda ini ya sama dijebloskan ke dalam penjara. Nah, Al-Qur'an ya Al-Qur'an tidak menjelaskan tentang interaksi mereka di dalam penjara, ya namun ada fase yang memang tidak diceritakan tapi langsung dipotong penggalannya
kepada pembahasan tentang dua orang pemuda itu bermimpi. Ya artinya tidak mungkin baru masuk penjara mimpi diceritakan. Ya jelas sebelumnya ada interaksi antara mereka, walaupun akhirnya di momen ketika dua orang ini bermimpi, nah akhirnya mereka sampaikan mimpinya itu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya sama-sama anak muda, Nabi Yusuf anak muda. Ya kedua orang ini juga sama, ya anak muda juga. Nah dikatakan qala ahaduhuma inni arani asiru khamra. Berkata salah seorang di antara keduanya, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku memeras anggur. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru min. Dan berkata yang lain, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku membawa roti di atas kepalaku, kemudian sebagiannya dimakan oleh burung. Ya, sebagiannya dimakan oleh burung. Nabi ta'wili. Maka mereka sudah mengatakan kepada Nabi Yusuf, Nabi ta'wili. Kabarkan kepada kami tentang takwil mimpi itu. Ya, dan bukan akhbirna, tapi nabi'na. Ini memang perkara yang besar. Karena mereka tahu ini mimpi ini ada artinya. Bukan hadithun nafas. Dan mimpi ada tiga. Ada hadithun nafas, ungkapan jiwa. Jadi yang terjadi di keseharian itu bisa terbawa ke dalam mimpi. Nah ini nggak ada artinya. Atau mimpi buruk yang berasal dari setan. Atau memang ini mimpi yang memiliki arti. Ya mimpi yang memiliki arti. Dan wallahu alam apakah sekali mimpinya dua orang ini atau mungkin lebih dari satu kali, wallahu alam. Tapi intinya bagi mereka perkara mimpi ini urusan yang besar. Sehingga mereka ingin mendapatkan jawaban atas mimpi mereka, sehingga mereka membahasakan nabi ta'wili, bukan akhbirna. Dan kata naba, dia berita besar. Kemudian naba ini juga kalau disampaikan pasti benar. Dan ketika disampaikan, manfaat bagi yang mendengarkan berita tersebut. Nah, kenapa mereka memilih Nabi Yusuf? Alasannya, inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihatmu adalah termasuk orang-orang yang berbuat baik. Nah, kemarin kita bahas tentang makom ihsan yang ada pada diri Nabi Yusuf. Ya, mungkin secara interaksi belum banyak. Beliau memberikan kebaikan, ya, tapi lebih kepada penanaman iman yang melahirkan ihsan, yang walaupun telah itu, ya beliau ketika bermuamalah dengan siapapun, ya terlihat raut muka yang baik, dan memang suka untuk berbuat baik. Ya makanya orang yang suka berbuat baik, nah itu bisa dilihat atau diperhatikan oleh yang lain. Ya jadi mulai dari ihsan yang ada dalam dirinya mewujud pada ihsan yang bisa dirasakan oleh orang lain. Nah alasan mereka bertanya itu kepada Nabi Yusuf, inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihatmu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berbuat baik. Nah ketika Nabi Yusuf alaihissalam mendapati momentum di saat kedua anak muda ini bertanya kepada beliau. Ya, dan mereka menggunakan kata nabi. Nah, artinya mereka memang sangat butuh informasi itu. Dan mereka tidak sembarangan ketika menanyakan yang demikian kepada Nabi Yusuf. Ya, mereka melakukan observasi. Dan mereka dapati Nabi Yusuf itu termasuk orang yang minal muhsinin. Sehingga memberanikan diri untuk bertanya kepada Nabi Yusuf. Dan di sini cerdasnya. Ya, makanya orang kalau ihsan itu cerdas luar biasa. Ya, karena ilmu tentang Allah dengan semua dimensinya saja dikuasai, ya sehingga orang yang sampai di level ini sebetulnya dia memiliki ya kematangan yang ada pada dirinya. Ya, secara sosial matang, secara psikologi ataupun akal matang, secara kejiwaan juga matang. Ya, sehingga walaupun Nabi Yusuf itu pemuda, tapi mengungguli pemuda-pemuda yang lain. Sehingga mereka bergantung kepada Nabi Yusuf, ya bahkan untuk mengurusi makna dari takwil mimpinya mereka butuh pada Nabi Yusuf.
Ya, dan Nabi Yusuf memanfaatkan momen yang demikian untuk mengajari dan mendakwai mereka. Ya, jadi sebelum ditunaikan, nah ini keahlian Nabi Yusuf untuk memanfaatkan kondisi. Ya, tidak untuk kebaikan beliau, tapi untuk orang lain. Nah, ini orang ihsan itu begitu. Ya, ada satu kondisi dia manfaatkan maksimal, tapi tidak untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Ya, melihat dua orang ini membutuhkan beliau dan dua orang ini kafir, ya, dua orang ini musyrik. Walaupun ada semangat kebaikan dalam diri keduanya yang ingin menghadirkan perubahan, ya itu kan baik. Ya, ada rahmat dalam diri mereka untuk kebaikan orang banyak, ya sehingga tadi satu di antara keduanya terlibat dalam konspirasi pembunuhan raja. Nah, Nabi Yusuf ya mengatakan kepada mereka, ya jadi ini semakin menguatkan bahwasanya pilihan mereka tidak salah loh. Nanya yang demikian kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menunjukkan keahliannya dalam hal ini. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilih qabla ayatiyakuma. Yusuf berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepada kalian berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepada kalian. Ya, jadi bahkan makanan yang belum diberikan itu bisa ditakwilkan, bisa disampaikan maknanya. Nah, Nabi Yusuf menyampaikan itu, menunjukkan keahliannya untuk menjadikan mereka semakin yakin. Mereka sudah yakin, tapi dikuatkan lagi oleh Nabi Yusuf keyakinan itu karena ada satu pelajaran yang lain yang akan ditanamkan oleh Nabi Yusuf. Nah, ini ya para pemuda. Nabi Yusuf muda, dua orang anak muda. Ya, terjadi dialog yang luar biasa. Ya, terjadi dialog yang luar biasa. Nah, ini anak muda kalau ngumpul itu ya banyak hal yang bisa dibahas dan baik insya Allah. Ya, baik insya Allah. Bahkan di penjara pun bahasanya baik-baik, manfaat. Ya, jadi ini menjadi inspirasi. Artinya para pemuda itu kalau diskusinya produktif. Nggak receh gitu loh bahasannya. Nah, kemudian beliau mengatakan, "Dzalikum mimma 'allamani Rabbi." Yang demikian itu karena Rabbku mengajarkan kepadaku. Jadi memunculkan bahwasanya semua itu karena Rabb, ya Rabbnya, karena Allah. Nah, ingat ya kemarin ketika kita bahas innahu Rabbi. Nah, apakah Rabb di sini adalah tuannya? Tidak. Rabb di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan ketika Nabi Yusuf mengatakan Rabbi itu harusnya bukan tuannya, tapi semuanya merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kedekatan Nabi Yusuf alaihissalam kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Nah, ini taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Ya, baru dimunculkan sesungguhnya aku telah meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah. Nah, berarti Rabbnya Nabi Yusuf siapa yang memberikan semua keahlian itu kepada Nabi Yusuf yang menjadikan Nabi Yusuf menjadi seorang yang muhsin. Rabbnya adalah Allah. Dan kaum yang tinggal di Mesir itu adalah kaum yang tidak beriman kepada Allah. Wahum bil akhiratihum kafirun, dan bahkan mereka terhadap kehidupan akhirat adalah orang-orang yang kafir. Ya tidak layak. Ya tidak layak orang bersikap yang demikian di saat Allah itu adalah Rabb yang sangat baik yang memberikan apa-apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya yang dalam hal ini adalah Nabi Yusuf. Nah, terus agama apa yang diikuti oleh Nabi Yusuf? Wattaba'tu millata abai, dan aku mengikuti milah ayah-ayahku Ibrahim wa Ishaq wa Yakub. Ibrahim, Ishak dan Yakub. Nah, ini buah dari pengajaran yang disampaikan oleh Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf walaupun saat itu masih kecil. Jadi jangan pernah meremehkan pengajaran iman, pendidikan iman kepada anak yang masih belia itu akan tertanam sangat kuat. Bahkan dalam kondisi yang paling sulit kadang Allah hadirkan. Ya sehingga muncul dalam diri Nabi Yusuf apa-apa yang sudah diajarkan oleh sang ayah dan bahkan beliau tadi tidak mewarnai. Nah, ini karakter mereka yang sudah tersibuk dengan nama-nama Allah ketika harus bersinggungan dengan orang lain tidak terwarnai tapi mewarnai. Ya bayangkan dua orang lawan satu.
Ya, dua orang belum beriman, Nabi Yusuf beriman. Sebelumnya tinggal di istana semuanya nggak beriman. Atau bahkan penduduk Mesir semuanya nggak beriman. Tidak merubah Nabi Yusuf. Ya, dan kemudian dikatakan, maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Tidak selayaknya kita itu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dzalika min fadlillahi alaina. Yang demikian itu, ya iman itu adalah salah satu di antara karunia Allah kepada kita wa 'alan nas, dan kepada manusia, walakin aktsarun nasi la yashkurun. Ya, walaupun kebanyakan manusia tidak bersyukur atas kenikmatan iman itu. Nah, baru kemudian didakwai lagi, dipanggil ya sahibai sijan, wahai para penghuni penjara. Nah, ini bisa jadi ya bukan baru masuk, kelihatannya memang ya sudah lama mereka masuk ke dalam penjara sampai kemudian dibahasakan ya sahibai sijan, wahai para penghuni penjara, ya dua orang penghuni penjara, arbabum mutafarriqun. Apakah Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam khairun lebih baik, amillahul wahidul qahar, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, ya dibandingkan. Ya ini tadi karena usia muda itu sangat kuat sisi akal dan logikanya, dan agama Islam atau keimanan tidak bertentangan dengan akal dan logika, bahkan memuaskan apa yang menjadi kebutuhan akal dan logika. Nah, kemudian ditambahkan oleh Nabi Yusuf, mata buduna min duni, apa yang kalian sembah selain dia, illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum, hanyalah nama-nama yang kalian buat-buat, baik oleh kalian sendiri maupun oleh nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan suatu keterangan tentang nama-nama itu. Ya, tentang nama-nama itu, inil hukmu illa lillah. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Amara alla ta'budu illa iya. Dia telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah selain hanya kepadanya. Dzalika dinul qayyim. Ya, itulah agama yang lurus. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi ketika dikatakan walakin aktsarun nas, kebanyakan manusia ini orang-orang Mesir. Yaitu untuk menggugah mereka memahami realita bagaimana. Kebanyakan manusia itu tidak menyadari yang demikian. Ya sahibai sijan. Nah, ini baru ketika ditanamkan ketauhidan kepada mereka, dan ya dengan itu akhirnya mereka beriman. Nah, baru kalau kemudian sudah beriman, ya siap untuk menerima takdir Allah. Nah, baru kemudian disampaikan, ya sahibai sijan, wahai ya dua orang penghuni penjara, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Adapun salah seorang di antara kalian maka akan bertugas menyediakan minum khamr untuk tuannya. Wa ammal akharu fayuslabu fataqulu tayru min ra'sih. Adapun seorang lagi dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Qudiyal amru alladzi fi tastaftiyan. Telah terjawab perkara yang kalian berdua tanyakan kepadaku. Nah, ini yang disampaikan oleh Nabi Yusuf kepada mereka. Dan sebelum itu mereka diajari oleh Nabi Yusuf tentang keimanan, dan mereka beriman. Nah, ini enaknya mendakwai anak-anak muda itu, ya mereka masih dekat dengan fitrahnya. Bahkan yang menyimpang sekalipun, itu potensi didakwai itu sangat mudah. Ya, dua orang yang masuk ke dalam penjara ini didakwai oleh Nabi Yusuf, dadanya beriman. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, kan katanya setiap kejadian yang ada di kisah Nabi Yusuf itu happy ending. Lah, yang satu kan dibunuh, disalib, kemudian bahkan kepalanya dimakan oleh burung. Lah, mana happy endingnya? Ya, mana penutup yang membahagiakan? Nah, ini ya pandangan orang beriman, bahagia tidak bahagia bukan terkait dengan dunia. Ya, tapi kebahagiaan bagi orang beriman adalah kebahagiaan yang hakiki ketika seseorang itu beriman, kemudian meninggal dalam keadaan iman, dan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga walaupun salah seorang di antara mereka itu dieksekusi mati, tapi dieksekusi dalam keadaan iman.
jauh lebih membahagiakan dibandingkan hidup dalam keadaan kafir, ya terjerembab di dalam kekufuran. Bahkan kematian itu adalah akhir yang baik, ya akhir yang membahagiakan. Nah, satunya tadi dieksekusi, tapi baik, ya endingnya karena beriman. Yang satu lagi dilepaskan, ya satu lagi dilepaskan, yang bahkan nanti diberikan posisi yang dia mengurusi urusan minuman raja yang mungkin sebelumnya dia bertugas di situ. Ya mungkin keduanya itu bukan yang paling utama awalnya, tapi ini kemudian dinaikkan jabatannya sehingga langsung ngurus apa-apa yang menjadi keperluan raja. Nah, kemudian apa kata Nabi Yusuf kepada salah seorang di antara mereka yang nanti akan selamat, wa qala lilladzi dhanna annahu najin minhuma, dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, udkurni inda rabbik, terangkanlah keadaanku kepada Tuhanmu, ya kepada rajamu. Ya kan yang bisa menyelesaikan urusan Nabi Yusuf hanya raja. Ya dan mungkin bisa jadi argumentasi yang digunakan, ya masa raja kok kalah dengan bawahannya yang sampai memutuskan perkara dan itu pun tanpa melalui proses persidangan. Makanya Nabi Yusuf menuntut keadilan, dan ketika seorang ini dipastikan selamat, ya maka diminta oleh Nabi Yusuf untuk mengingatkan ya kepada tuannya. Tapi apa yang terjadi? Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Ya maka syaitan itu menjadikan dia lupa untuk mengingatkan tuannya. Fala bisa fisik jadi bid'ah sinin. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam mendekam di penjara selama beberapa tahun lamanya. Ya, jadi dari fase Nabi Yusuf mengabarkan kasus mereka sampai kemudian nanti disampaikan keahlian Nabi Yusuf pada raja itu membutuhkan waktu beberapa tahun. Ya, membutuhkan waktu beberapa tahun. Baik, nah ini ya jadi ada hikmah juga. Ya, ulama mengatakan setan menjadikan seseorang lupa. Tapi ketika niatnya itu baik dan berusaha maksimal tapi tetap lupa, ya insya Allah ada kebaikan di dalam lupanya itu. Ya dan kalau terkait dengan Yusha bin Nun yang lupa menyampaikan kepada Nabi Musa, ya justru karena lupanya itu mereka akhirnya balik, dan ketika balik pas disitulah momen ada seorang laki-laki yang soleh. Kalau disampaikan saat itu mungkin nggak ketemu, ya tapi ketika lupa, nah baru ingat, nah justru itu malah menjadi momen pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Dan sama seandainya oleh si pemuda ini langsung disampaikan kepada raja, dilakukan persidangan, Nabi Yusuf dilepaskan. Terus habis itu apa yang bisa dikaryakan oleh Nabi Yusuf? Ya belum dibutuhkan kehadirannya saat itu. Ya belum ada masalah yang akan menimpa Mesir. Seandainya dikeluarkan saat itu, justru malah Nabi Yusuf tidak memiliki peran apapun dan hilang momentumnya. Nah ini juga pelajaran ya. Ya sehebat apapun orang, ketika kehilangan momentum, nah itu juga susah. Makanya di sini setan mencoba untuk menghadirkan kemadaratan buat Nabi Yusuf, tapi justru Allah jadikan itu momentum. Ya sehingga ketika Nabi Yusuf keluar itu memang keluar saat dibutuhkan oleh raja untuk mengurusi masalah Mesir yang sangat berat. Ya kalau saat itu langsung keluar, ya mau kemana? Ya mau kemana? Ya bahkan keilmuan dan keahliannya ya belum akan maksimal. Baik. Nah jadi intinya dua orang pemuda ini adalah orang-orang yang ingin menghadirkan perubahan. Ya ketika melihat Malik atau raja ini ya tidak jelas kerjanya, dan yang paling dominan adalah Al-Aziz yang mengurus semua urusan Mesir. Nah, ada konspirasi tadi. Satu memang ya tidak mau, ya satu mau tapi niatnya baik. Makanya Allah berikan kebaikan untuk keduanya. Ya dua-duanya dianugerahi keimanan karena niat baik mereka. Ya karena rahmat yang ada dalam diri mereka, karena mereka ketika menuntut perubahan itu untuk kebaikan orang banyak. Kan keduanya itu sudah bekerja di istana. Ya kalau dari sisi kenyamanan mungkin sudah nyaman lah gitu loh. Tapi mereka kan tidak ngurus diri mereka sendiri, ngurus rakyat Mesir.
Nah ini pemuda itu juga harus ada perhatian. Ya, jadi yang paling perhatian kepada rakyat itu harusnya pemuda. Nah sampai rela berkorban. Ya salah seorang di antara mereka itu ya untuk ikut di dalam konspirasi itu walaupun terbongkar konspirasinya. Nah pertanyaannya, ya kenapa tidak Allah biarkan raja ini mati? Toh nggak banyak manfaat. Nah ternyata bisa jadi secara kemampuan ya raja ini memang tidak punya kemampuan. Ya tapi mungkin ada niat baik di dalam hati raja untuk memperbaiki kondisi Mesir. Tapi faktor ketidakmampuan dia menjadikan dia menyerahkan semua urusan kepada Al-Aziz. Tapi kalau ya dia melihat di dalam dirinya itu ingin kebaikan buat masyarakat Mesir. Nah, ini juga tadi ya berkaitan dengan mimpi yang merupakan mubasyirat, ya kabar gembira yang Allah hadirkan, mimpi yang memiliki arti atau takwil. Nah, karena raja ini Allah hadirkan melalui wasilah dirinya, mimpi raja ini Allah hadirkan melalui wasilah dirinya, solusi untuk keselamatan masyarakat Mesir. Seluas itu wilayah Mesir. Ya keselamatan mereka dititipkan oleh Allah dalam tanda kutip ya kepada raja yang modelnya begini. Nah, secara kemampuan tidak memiliki kemampuan yang mumpuni, tapi lihat ketika orang itu ada keinginan berbuat baik. Ya semakin besar yang menjadi perhatian dia, semakin besar mimpi yang dititipkan kepada dia yang menjadi solusi bagi keselamatan dan nasib orang banyak. Nah, makanya ya jangan pernah lelah untuk mimpi besar. Ya, jadi jangan remeh-temeh kalau bermimpi itu. Ya, punya cita-cita itu yang besar, bahkan sulit untuk mewujudkan itu perkara yang lain. Ya, tapi besarkan cita-cita kita. Bukankah semakin besar cita-cita kita, semakin besar peluang pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin besar pula pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, sehingga untuk Raja Mesir ini, Malik ini, mungkin secara kemampuan nggak punya kemampuan lebih, tapi keinginan dan cita-cita luhur dia untuk kebaikan masyarakatnya Allah titipkan. Ya, solusi untuk keselamatan masyarakat Mesir melalui dia. Dan inilah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mencegah untuk terjadinya pembunuhan terhadap raja ini karena dia menjadi wasilah keselamatan orang-orang Mesir. Nah, sehingga ya mungkin dengan sebab itu Allah bongkar ya konspirasi yang terjadi sehingga akhirnya dia selamat dari pembunuhan karena memang keberadaannya masih ada manfaat dan bukan sekedar manfaat dirinya tapi manfaat untuk masyarakat Mesir secara umum. Nah, ini raja ya walaupun nanti insya Allah berkaitan dengan mimpi raja kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Nah, di sini titik tekan yang ingin kita munculkan ya dari kata fatayan yang merupakan bentuk musanna dari fata, pemuda. Ya bayangkan dua orang yang sudah meniti karir sampai punya posisi yang dekat dengan raja. Ya kemudian punya semangat menghadirkan perubahan. Tidak untuk diri mereka, mereka sudah nyaman kok. Ya tapi untuk masyarakat secara umum. Ya jadi sosok pemuda itu bukan sosok yang egois. Ya tapi sosok yang punya kepekaan yang luar biasa, terlebih berkaitan dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, ini yang perlu dihadirkan. Ya dan sosok pemuda itu ya mereka sangat objektif. Ya sehingga ketika memilih seseorang untuk dijadikan sebagai rujukan ya dalam hal ini berkaitan dengan mimpi mereka, mereka melakukan observasi dan mendapati Nabi Yusuf seorang yang minal muhsinin, ya baru kemudian dipercayakan itu kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun juga cerdas luar biasa. Ya pemuda ini memanfaatkan kondisi seperti itu untuk mendakwai mereka dan bahkan menjadikan keduanya ya di dalam penjara itu justru mendapatkan hidayah dan keimanan. Ya dan untuk raja tadi ya walaupun ya nggak punya kemampuan nggak ada masalah, mimpi saja yang besar yang tinggi untuk kebaikan orang banyak semoga ya dengan cita-cita yang besar itu Allah hadirkan melalui wasilah ya dirinya ya kebaikan untuk orang banyak ya dan minimal ini prestasi raja
Yang gara-gara itu Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran. Orang apa coba? Ya, bukan sekedar diabadikan di dalam buku sejarah. Diabadikan di dalam Al-Quran mimpinya itu. Gara-gara cita-cita luhur yang ada dalam dirinya untuk kebaikan ya masyarakatnya. Dan setelah ini kondisi Mesir sangat genting. Nah sehingga memang ya di sini Allah hadirkan pertolongan melalui Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf pun ketika ngurus Mesir nggak bisa sendiri. Ya ini berat ini makanya besok insya Allah kita terangkan ya di hari Rabu ya terkait dengan beratnya kondisi Mesir dan bagaimana harus menyelesaikan urusan yang ada di Mesir. Dan bahkan Nabi Yusuf itu punya target melebihi apa yang menjadi kebutuhan negara Mesir. Dan untuk sampai ke target itu luar biasa. Ya, perjuangan yang dibutuhkan. Nah, sehingga untuk membantu beliau itu nggak sembarangan. Ya, jadi yang direkrut sebagai staf, ya beliau itu nggak sembarangan. Ya, nanti yang direkrut itu siapa? Nah, itu para pemuda. Ya, kenapa harus para pemuda? Sesulit apa sih kondisi Mesir sampai Nabi Yusuf itu ketika merekrut pegawai atau staf itu adalah para pemuda? Nah, insya Allah kita bahas di pertemuan yang berikutnya atau pertemuan yang terakhir ya tentang para pemuda di dalam Al-Quran. Tadabbur kata fata atau pemuda di dalam Al-Quran ya kita cobakan pertemuan pada malam hari ini terkait dengan dua orang pemuda yang masuk ke dalam penjara yang mewakili potret pemuda manusia yang menuntut perubahan. Ya bukan sekedar perubahan tapi perubahan ke arah yang lebih baik dan bukan untuk mereka tapi untuk rakyat secara umum. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.